Jumpa lagi dengan saya Iwan Aldiansyah dari Depok. Kita masuk sesi berikutnya. Setelah kemarin kita belajar sedikit tentang istilah-istilah dalam bahasa sipil, yaitu tentang label dan register, lengkap dengan flag registernya ya. Sekarang kita masuk ke sistem bilangan serta manajemen memori nilai bilangan dalam bahasa pemrograman SMD. Pengenalan sistem bilangan, tentang ukuran data, bit. Pengucapan dari bit, BIT itu bit, yang benar bit, bukan byte. Kalau byte itu yang ini, BYTE, nah itu byte. Kalau yang ini bit bacanya. Sedangkan singkatannya ada dua versi. Yang pertama adalah Basic Information Unit. Terus yang kedua singkatannya itu binary digit. Nah, jadi mana yang benar ya saya tidak tahu mana yang benar, tapi yang pastinya dari kedua singkatan tersebut merujuk ke satu definisi yang sama sebenarnya. Bit adalah kapasitas digit dari sebuah angka biner atau binari. Itu yang namanya bit. Nah, jadi kalau dalam kalimat itu misalnya ada register 16 bit, nah itu artinya apa? Artinya daya tampung maksimum dari register itu hanya 16 digit. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu nilai ya, output dari suatu instruksi terus menghasilkan lebih dari 16 bit, nah, maka register tidak dapat menampung. Nah, itu jadi overflow. Kemudian ada istilah byte tadi. Byte itu kapasitas per 8 bit. 8 bit. Dalam instruksi, byte ini instruksinya adalah DB. Jadi kalau misalnya DB, maka kita sedang mendefinisikan suatu konstanta yang per satuannya itu ukurannya byte. Kemudian ada yang namanya word. Word adalah kapasitas 2 byte. Nah, 2 byte itu 16 bit. Kalau word ini tadi instruksinya adalah DW. Jadi instruksinya DW. Kemudian ada double word. Double word ini kapasitas per 32 bit atau 4 byte. Dalam instruksi itu instruksinya DD. Jadi bukan DW. DW tadi yang tadi DW itu kalau word. Jadi kalau yang ini DD. Double word itu instruksinya DD. Kemudian ada quad word. Ukuran quad word itu kapasitas untuk yang 64 bit atau 8 byte. Kemudian sebelumnya quad word ini instruksinya itu deki. Kemudian 10 byte. 10 byte itu ya 10 itu 10 ya. Berarti 10 byte. 10 byte berarti 80 bit. Tinggal dikalikan 8 ya. Kemudian 10 byte tadi instruksinya itu DT. Kalau double quad word, double quad word itu 128 bit atau 16 byte. Instruksinya itu DDQ.
Kemudian octoword ini juga 128 bit atau 16 byte. Kalau nggak salah ini dalam bentuk float nilainya. Kemudian instruksinya adalah DO. Kemudian ada dua lagi kalau dalam prosesor 64 bit itu ada lagi DY sama DZ. Tapi saya kurang tahu pasti itu dia instruksi itu bentuknya seperti apa gitu ya, ukuran bitnya. Tapi itu ada DY sama DZ. Kemudian kita masuk saja ke jenis bilangan ya. Jenis bilangan yang dipakai dalam bahasa assembly itu ada bilangan biner, ada bilangan desimal, ada bilangan heksadesimal, kemudian ada juga yang terakhir bilangan oktal. Jadi kita lihat definisinya. Definisi dari bilangan biner itu adalah bilangan berbasis 2. Jadi berbasis 2 apa saja angkanya? Kombinasinya itu angka 0 sama angka 1. Itulah bilangan biner. Dalam penulisannya itu di source code itu dituliskan dengan diakhiri huruf B kecil. Jadi kalau misalnya ada huruf biner, maka harus ada B-nya di belakangnya. Sebab kalau tidak, dia akan dianggap sebagai bilangan desimal. Karena masuk ke bilangan desimal itu bilangan yang biasa kita temukan dalam matematika sehari-hari kita ya. Merupakan kombinasi dari 10 angka yang kita kenal, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan itu kembali lagi nanti ke 10, 11 gitu ya. Penulisan dalam source code itu ditulis dengan menambah huruf D atau tidak ditambah juga tidak apa-apa. Tidak usah ditambah huruf apapun. Kemudian bilangan heksadesimal itu terdiri dari kombinasi 16 karakter. Ada 10 angka yang kita kenal, kemudian ditambah lagi dengan 6 huruf tambahan, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Dalam pembuatan source code-nya itu nilai heksadesimal itu bisa dibuat dengan menambahkan ada dua cara ya. Yang pertama, di depannya dikasih huruf sama angka 0 dan huruf X. Nah, itu kalau misalnya di depan suatu nilai itu ada 0 sama X, maka dia adalah bilangan heksa. Kemudian cara kedua adalah dengan menambahkan huruf H kecil di belakang bilangan heksa tersebut. Nah, ini kita kasih contoh 35 FD. Nah, itunya bilangan heksadesimalnya. Maka dia ditulis dengan 0x35fd kalau cara pertama, atau cara kedua 35fd H kecil. Kemudian jika suatu bilangan heksadesimal itu dimulai dengan huruf, entah itu A, entah B, C, D, E, atau F, maka di depannya itu harus ditambahkan angka 0 seperti ini. Kenapa harus dikasih angka 0? Karena nanti assembler itu akan bingung membedakan antara label dengan nilai kalau huruf di depannya kan. Nah, makanya kita harus tambahkan angka 0 di depannya. Ini angka 0 ya, bukan huruf O. Oke, seterusnya bilangan oktal. Bilangan oktal adalah kombinasi dari 8 angka. Jadi dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita berhitung dengan bilangan oktal, caranya begini. Jadi dari 0 ya.
0 1 2 3 4 5 6 7 1 0 1 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 3 0 dan seterusnya. Kemudian dalam penulisan di source code itu biasanya bilangan oktal itu diakhiri dengan huruf O kecil. Contohnya itu seperti ini, 33O, maka dia bilangan oktal itu. 33O ini kalau nggak salah bilangan desimalnya itu 27 kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana cara kita mengkonversinya? Kita masuk ke mengkonversi bilangan. Dalam mengkonversi bilangan kita bisa menggunakan beberapa cara. Ada modelnya dengan cara metode melihat tabel. Ada juga dengan cara melihat dengan menggunakan hasil dari kalkulator atau dengan matematika. Nah, di sini karena kita di awal-awal pembelajaran bahasa assembly, maka saya menganjurkan sebaiknya kita menggunakan cara manual dengan matematika agar kita tahu bagaimana sebenarnya teknik manualnya itu mengkonversinya seperti apa gitu kan. Oke, kita masuk ke cara mengkonversinya ya. Kita kalau misalnya semua kayaknya terlalu banyak ya. Kalau misalnya dari desimal ke oktal, dari desimal ke heksa, dari desimal ke biner, terus dari berapa kali itu berarti? Ada 12 lebih mungkin ya. 12 itu. 3 dikali 4 kali 4 12. 12. Wah, kayaknya kebanyakan kalau dibahas semua. Cukup beberapa ya. Nanti kita masuk ke cara tabel. Sekarang kita coba ya yang pertama, desimal ke biner. Jadi dalam matematika bilangan desimal itu sebenarnya adalah bilangan berbasis 10. Sebenarnya ini 2, 3, 5 di bawahnya ada angka 10 ya. Itu menandakan bahwa itu adalah basis 10. Kemudian jadi bilangan 235 ini kalau kita jabarkan sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk deret, penjumlahan deret berpangkat 10 berpangkat dengan bilangan pokok 10. Jadi 235 kan 2-nya dijadikan ratusan, dalam bentuk ratusan, kemudian 3-nya dalam bentuk puluhan, 5-nya dalam bentuk satuan. Nah, setelah kita tahu cara menjabarkan dalam bentuk panjang seperti ini, maka kita coba dengan teknik modulus ya. Modulus itu artinya dibagi 2, kemudian sisanya itu yang diambil, itu modulus atau mod 2 biasanya gitu aja. Mod ya kita. Jadi caranya dengan mod berulang. Contohnya di sini 2, 3, 5 mod 2 itu hasilnya 1. Bukan yang 117 ya. Kenapa saya tulis juga 117-nya? Ini hasil pembagian dari 235 dibagi 2, 117. Karena kita akan mengulangi lagi di sini. 117-nya di mod lagi. Nah, di mod lagi berapa hasilnya? 1 lagi. Kemudian terus dilakukan sampai dia hasilnya di sini 0 nanti. Nah, setelah dia 0, maka itulah bilangan binernya. Dari bawah 1 1 1 0, kemudian 1 lagi 0 1 1.
Nah, jadi setelah kita tulis dari bawah ke atas, bentuknya jadi begini: 111101011, tinggal ditambahkan B di belakangnya, maka dia jadi bilangan binernya. Jadi 235 desimal adalah 11101011B. Nah, itu bilangan binernya. Atau bilangan biner tersebut sebenarnya bisa juga ditulis dalam bentuk penjabaran seperti ini lagi, yang seperti yang di atas tadi, yang seperti dalam bentuk ini. Nah, dalam bentuk panjangnya ya. Jadi setelah itu kita masuk ke konversi biner ke desimal. Biner itu dalam matematika disebut bilangan berbasis 2. Sebagai contoh kita ambil ininya, cara manualnya bagaimana. Misalnya ini 1001 1011. Kita tulis dalam bentuk panjangnya itu kan begini dia. Ini 1 dikali 2 pangkat 7. Kemudian di sini yang ini nolnya ada 2. Sini juga 0, koefisiennya ada 2, 0. Dan seterusnya koefisien ada di depannya bilangan berpangkat terus sampai 8. Yang ini 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, dan seterusnya sampai 2 pangkat 0. Setelah kita tulis dalam bentuk panjang seperti itu, baru kita hitung. Kita hitung 1 kali 2 pangkat 7 adalah 2 pangkat 7 itu 128 dikali 1, jadi 128 juga. Kemudian 0 dikali berapapun itu hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu 16. 16 dikali 1 16. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian 0 dikali berapapun itu 0. 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2. 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1. Karena 2 pangkat 0 itu 1 juga. Jadi hasilnya berapa? 128 ditambah 16 itu 144. 144 ditambah 8 itu 152. 152 ditambah 2 itu 154. 154 ditambah 1 155. Maka kita tahu sudah desimalnya adalah 155 desimal. Demikian caranya. Kemudian kita lihat bagaimana mengkonversi desimal ke heksadesimal. Jika pada bilangan desimal kita berhitung dari 0 urutan ke 1 sampai ke 30, nah itu akan seperti ini bentuknya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kenapa sampai 29? Ya karena dimulainya dari 0, maka urutan ke-30 nya adalah 29. Maka pada bilangan heksadesimal, kalau kita berhitung dari urutan pertama sampai ke 30 dengan dimulai dengan angka 0, maka kita berhitung sebagai berikut: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D. Demikian caranya. Jadi itu huruf itu mewakilkan suatu nilai ya. Sebenarnya nilai dia. Nilai angka juga itu, dianggap angka. Jadi dia dianggap kalau misalnya di sini habis 9 kan harusnya 10. Ini jadi A. Maka dia sebenarnya A itu nilainya 10 desimal. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana kita cara desimal ke heksanya? Kita lihat ya. Kita lihat bagaimana desimal ke heksadesimal. Kita ambil contohnya 123 desimal.
kita lakukan mod berulang juga di sini ya, mod berulang untuk karena dia heksadesimal maka modnya 16. Kalau tadi bilangan biner mod 2, karena heksadesimal itu adalah basis 16, maka kita mod 16 berulang. 1 2 3 mod 16 itu hasilnya 11. Dalam heksadesimal itu 11 itu B. Karena B9, 10 itu A, 11 itu B. Maka hasilnya adalah B untuk yang pertama. Kemudian 7 ini kan di sini masih 7, belum 0, maka diulang lagi. 7 mod 16 hasilnya 7. Kemudian kita lihat bilangannya menjadi 0, maka itu terakhir. Dan kita sudah dapatkan nilainya dari bawah ke atas, kita tulis 7B. Maka hasilnya adalah 7B. 123 desimal itu adalah 7B heksadesimal. Cara mengkonversi heksa ke desimal bagaimana? Nah, itu tinggal koefisiennya itu angkanya itu dimasukkan dalam koefisien dalam bentuk bilangan penjumlahan bilang berpangkat. Jadi begini contohnya. 3C, ini kan 3C ya. Heksa, 3C heksa. Pertama yang 3-nya nih, kita ambil 3. 3 dikali 16 pangkat sekian ditambah, kemudian di sini C-nya itu masukkan C dikali 16 pangkat 0. Nah, di sini 0, maka di sini 16 pangkat 1. Jadi kita tinggal hitung 16 pangkat 1 itu 16 dikali 3 48. Kemudian C itu dalam desimal kita rubah dulu jadi 12 dikali 16 pangkat 0 itu 1. Jadi 12 kali 1 sama dengan 12. 48 ditambah 12 hasilnya 60. Maka bilangan desimal 3C heksa itu adalah 60 desimal. Kemudian kita akan mengkonversi desimal ke oktal. Kita lakukan lagi ya dengan mod berulang. Karena dia basisnya 8, maka kita lakukan dengan mod 8. 235 mod 8 hasilnya adalah 3. Yang pokoknya 9 itu kita ulang lagi. 29 mod 8 itu hasilnya 5. Dia belum 0, maka diulang lagi. 3 mod 8 itu hasilnya 3. Dan dia bilang pokoknya sudah 0, maka ini yang terakhir. Maka kita tulis dari bawah ke atas 3, 5, 3. Demikianlah bilangan oktalnya. Kita mengkonversi dari bilangan oktal ke desimal. Misalnya ada contoh 234 oktal, kita rubah dengan cara koefisiennya itu depan angka pertama itu 2, masukkan koefisien sebagai koefisien. Kemudian yang 3 kita masukkan ke sini 3 dikalikan bilangan berpangkat 8. Kemudian yang terakhir 4 kita masukkan ke bilangan desimal bilangan pokok 8, bilangan berpangkat berpokok 8. Jadi tinggal dijumlah. Kita hitung 2 dikali 2 dengan 8 pangkat 2 itu 64. Adalah 128. Kemudian 3 dikali 8 itu 24. Kemudian 4 dikali 8 pangkat 0 itu 8 pangkat 0 itu 1. Maka hasilnya 4. Kita tinggal jumlah 128 ditambah 24 adalah 152. 152 ditambah 4 jadi 156. Kemudian contoh yang kedua kita ambil 1029O oktal ya. Caranya seperti ini.
dijabarkan lagi dan tinggal dihitung. Hasilnya adalah 537 desimal. Kita masuk ke konversi bilangan biner ke heksa. Caranya sama ya, kita bikin dalam bentuk panjangnya, memasukkan nilai persatu-satunya ke dalam perkalian berpangkat. Bilangan pangkatnya itu, bilangan utamanya itu 2. Maka hasilnya seperti ini. Ini contoh kedua seperti ini. Jadi di sini kita lihat sampai di 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 itu kan 11. 11 itu coba kita hitung ya. 11 desimal itu ya. Dalam heksadesimal jadi 9, 10, 11 kan. 9 A B. Maka dia B hasilnya. Kemudian yang ini 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 itu hasilnya 14. 14 itu kalau kita hitung itu A B C D E, maka dia E. 14 itu E. Kita masuk ke cara tabel. Mengkonversi dengan cara tabel ya tinggal dilihat ya ininya, misalnya angkanya nih. Nah misalnya ini kan yang kolom pertama desimal, kolom kedua heksa, kemudian kolom ketiganya oktal. Oh ini binernya nggak ada ya. Oke, nanti kita lihat lagi. Di sini kalau misalnya contohnya ini tadi ya, bilangan desimalnya 11, maka hasil heksanya itu B. B itu nilai loh ya, bukan huruf, bukan string. Nah, dalam oktalnya itu 13. Kemudian ini apa nih ya? Karakter. Nah, karakter di sini sebenarnya bilang ini ASCII-nya gimana dalam ASCII. Nah, contohnya nih ya. Ini ASCII-nya dalam, kalau misalnya kita masukkan ke dalam bentuk string, maka sebenarnya dia kodenya ini heksanya itu A itu 61 heksa A kecil ya. Kemudian yang untuk yang A besar itu 41 heksa. Ini huruf ASCII ini sebenarnya ya. Nah, ini huruf ASCII. Huruf ASCII itu adalah kode yang merupakan karakter-karakter atau huruf, angka, dan simbol, serta merupakan suatu fungsi tertentu. Jadi misalnya gini, kalau ada juga sebenarnya kalau misalnya kita membuat suatu nilai itu menghidupkan suatu hardware, misalnya itu bunyi misalnya, atau melakukan print screen. Nah itu ada ininya itu. Sebenarnya ASCII itu enggak semuanya itu bentuknya itu adalah huruf, angka, atau simbol, tapi ada juga fungsi. Kemudian stack. Stack itu merupakan suatu alamat memori bebas yang disediakan oleh prosesor untuk dapat digunakan oleh program dalam menyimpan suatu nilai. Cara kerja stack itu adalah seperti sebuah tabung, bukan tabung. Jadi kalau misalnya kita masukkan segala sesuatunya itu, misalnya yang pertama masuk itu kan akan ada di bawah. Kemudian kalau kita masukkan lagi nilai kedua, maka nilai pertama itu akan ada di bawah dari nilai kedua. Jadi nilai kedua di atas.
Maka kalau kita mau mengambil nilai dari stack, yang diambil itu adalah nilai kedua duluan keluar. Jadi kita nggak bisa ngambil yang nilai yang pertama kita masukkan sebelum yang nilai kedua itu kita keluarkan. Itu model stack seperti itu sebenarnya ya. Tapi kalau saya lihat dalam pemrograman 64 bit dimana kayaknya pemakaian push, nah itu sudah banyak yang meninggalkan perintah push. Jadi kalau misalnya instruksi push itu kita tinggalkan, maka kita bisa mengambil langsung ke stack tanpa harus menunggu yang nilai yang berada di atas itu keluar. Modelnya di 64 bit itu agak beda ya kalau teman-teman yang lain itu. Kalau saya tetap masih menggunakan push ya, karena khawatirnya nanti terjadi error, karena itu kan yang mengatur itu prosesor. Ada istilahnya FILO dan LIFO dalam stack itu, first in last out, last in first out. Nah itu tadi yang dimaksud tadi, yang masuk pertama itu akan terakhir keluar, dan yang keluar yang terakhir masuk itu akan pertama keluar. Nah kita sudah masuk ke akhir materi, maka kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.